Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan apa yang saya janjikan, ya, khususnya membahas tentang nasi super. Kali ini kita masuk sesi 3, ya, kita akan bahas tentang nasi yang berpotensi sebagai nasi anti kolesterol dan sekaligus kaya antioksidan. Baik, seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya tentang nasi, ya, sekali lagi saya ingatkan, nasi biasa adalah nasi yang biasa kita konsumsi yang fungsinya sebagai sumber energi. Ya, nasi perlu kita ingat dan kita pahami dalam menu kita itu selalu ambil porsi paling besar. Kemudian, ya, kalau kita lihat yang ideal seperti yang disarankan dengan isi piringku, nasi itu seharusnya sepertiga. Untuk sepertiga pun itu sehari ya sekitar 500 gram, setengah kilo, bayangkan. Ya, jadi dengan porsi yang sedemikian besar, alangkah sayangnya kalau kita cuma mendapatkan energi, ya, karena dia akan mengisi sebagian besar perut kita dan kita hanya mendapat energi dan sedikit protein. Karena itu, karena porsinya yang besar ini, kita menjadikan nasi ini sebagai karier. Artinya nasi ini bisa menjadi sarana kita untuk mengkonsumsi yang lain yang bisa kita tambahkan di nasi. Ya, jadi sebagai pembawa kendaraan, bahasa Inggris carrier, kalau dalam misalnya pangan sebagai carrier. Ya, apa yang dibawa ya tergantung kita maunya apa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan nasi sebagai carrier, sebagai pembawa rempah-rempah atau herbal. Baik, sebelum saya lanjutkan, yang dimaksud anti kolesterol sebenarnya tidak mengarah kolesterol saja, ya, terhadap ini. Karena kalau kita periksa dokter itu ada parameter trigliserida, total kolesterol, LDL kolesterol, dan HDL kolesterol. Dari 3 ini, ya, memang seringnya orang concern pada kolesterolnya. Sebenarnya khususnya juga pada LDL kolesterol. Nah, sebenarnya gangguan dari salah satunya ini bisa dianggap sebagai dislipidemia. Nah, ini sebenarnya telah melalui penelitian yang relatif lama, ya, yang kami lakukan di lab, ya. Jadi kalau dia alasan kenapa saya dalam kesempatan ini ambil daun jambu, kemudian kunyit, dan kemudian kayu manis, itu sudah melalui tahap seleksi sebenarnya. Jadi penelitian menggunakan ekstrak baik daun jambu, daun kunyit, atau kayu manis itu sudah banyak dilakukan dan menunjukkan, ya, aktivitas mereka sebagai anti kolesterol atau anti dislipidemia dan juga antioksidan yang tinggi. Dari ketiga itu memang kunyit lah yang paling banyak diteliti, khususnya sebagai ekstrak atau mungkin sebagai kurkumin. Nah, itulah bedanya. Apa yang kita lakukan? Saya lakukan di sini, ini kita gunakan bahan aslinya sebagai bumbu pada pemasakan nasi. Baik, nasi, ya, sering ditambahkan rempah itu biasanya punya tujuan, ya, meningkatkan rasa dan sebagainya. Karena sebenarnya yang kita targetkan pada pembuatan nasi super, nasi anti kolesterol ini adalah lebih pada khasiat. Maka kita memilih, memilih sedemikian rupa yang kita harapkan punya khasiat, tetapi pada saat yang sama karena nasi adalah makanan, maka dia tidak boleh mengganggu rasa nasi. Artinya ketika kita tambahkan, kita masih bisa makan dia seperti halnya makan nasi biasa. Sebelum kita masuk pada resep, saya tunjukkan saja hasilnya. Terus terang penelitian ini bisa klaim, ya, masih di hewan percobaan. Jadi pada penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan tikus percobaan, ya, yang dicekok, yang dimakan tinggi lemak, tinggi kolesterol, dan yang kita gunakan adalah kuning telur. Jadi memang bisa Anda lihat sekarang dari sisi pengaruh terhadap trigliserida dulu, ya. Trigliserida, ya, Anda bisa lihat yang
uh, beras ya, di tulisannya itu beras, rice, beras. Itu kita lihat bahwa memang kalau naikkan beras doang, kemudian dikasih kolesterol, itu akan naik ya kadar trigliseridanya kalau dikasih kuning telur. Sementara yang kontrol itu tidak kasih kuning telur, dia rendah. Anda bisa lihat tinggi sekali peningkatan kadarnya. Ini selama 34 minggu ya. HEP1, HEP2 itu adalah gambaran tikus yang makan kolesterol tinggi kemudian dikasih nasi herba. Ya, walaupun dia tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang kontrol atau yang sehat, tetapi bisa kita lihat penurunan kadarnya. Jadi bisa menghambat peningkatan trigliserida. Ya, di gambarannya orang yang makan nasi dengan lauk yang kolesterolnya tinggi itu akan seperti rice itu. Tetapi kalau nasinya ada rempahnya, dia akan tidak setinggi itu. Jadi ini ada efek penghambatan. Ya. Terus kemudian selanjutnya kita lihat dari total kolesterol sama, bahwasanya kalau konsumsi telur terus-terusan ya itu akan meningkatkan kolesterol seperti kita lihat total. Sementara kalau kita nasinya nasi herba ya, maka peningkatannya tidak setinggi ya nasi ya, tikus yang mengkonsumsi kuning telur, tetapi nasinya nasi biasa. Nah, kita lihat LDL ya, HDL ya. HDL ini biasanya harus tinggi ya. Ya, jadi kalau manusia itu sekitar 45 ya, itu bagus. Kalau direndah itu jelek. Dan kita lihat bahwa yang kontrol itu rendah, walaupun pakai nasi dia ada peningkatan ya HDL-nya. Nah, kemudian ya pakai herba itu lebih meningkat lagi. Jadi memang ada perbaikan ya profil lebak darah kalau kita makan nasi yang mengandung herba ya. Oke. Baik, terus kita lihat di LDL ya. Anda bisa lihat LDL ini dianggap sebagai kolesterol jahat. Nah, kita lihat bahwa konsumsi kuning telur benar-benar meningkatkan LDL ya. Anda bisa lihat yang rice itu berbeda nyata kodenya. Nah, tetapi kalau makan nasi yang ada rempahnya itu turun. Nah, ini dose dependent dosis. Kalau rempahnya dosisnya 2 kali lipat, maka penurunnya signifikan ya. Yang HEP2 bahwa dia itu berbeda dengan yang ya. Nah, dari keempat parameter ini jelas sekali bahwa konsumsi nasi herbal itu mencegah peningkatan kadar lemak darah khususnya trigliserida, kolesterol dan LDL kolesterol, serta meningkatkan kadar HDL. Artinya ya mencegah, memperbaiki profil lipid bagi mereka orang-orang yang mengkonsumsi kolesterol tinggi ya. Apa implikasi praktisnya ya? Insya Allah kalau orang konsumsi kolesterolnya tinggi sementara nasi herbal ya naiknya tidak akan setinggi kalau dia konsumsi nasi biasa. Jadi nah ini yang menarik sekali ini dari sisi antioksidan ya. Lemak itu kalau dioksidasi akan mengalihkan senyawa turun namanya malonyaldehid. Ini adalah senyawa aldehid. Jadi kalau tingkat oksidasinya tinggi itu tidak bagus ya, artinya radikal bebasnya tinggi, itu akan disertai dengan peningkatan MDA, dan ini bisa kita lihat ya baik di hati atau serum atau di hati atau di darah lah ya. Kita lihat yang kontrol, kalau dia minum makan telur dia yang hijau di hati, itu terjadi peningkatan lemak darah yang cukup. Nah, kadar malonyldehid yang signifikan hampir 2 kali lipat. Dan menariknya ya itu terjadi jangan di hati dan juga tapi di darah atau di serum. Anda bisa lihat ya yang rice itu dua-duanya lebih tinggi dari yang kontrol. Nah, yang luar biasanya kalau dia makan nasi rempah turun ya. Kalau kita lihat itu nggak berbeda nyata dengan nasi yang kontrol, yang artinya nggak makan kuning telur ya. Jadi bayangkan, di orang yang konsumsi kolesterol tinggi itu juga meningkatkan
stres oksidatif, meningkatkan radikal bebas yang ditunjukkan oleh cyanida. Tapi kalau nasinya adalah nasi herba normal. Lalu bagaimana cara buatnya? Baik, silahkan perhatikan cara buatnya. Yang pertama ini ya, semua dalam bentuk bubuk kering ya, dan itu mudah. Kita bisa beli kunyit bubuk, kayu manis bubuk, sini daun jambi bubuk juga bisa kita beli ya secara online. Nah, resep yang kami gunakan itu basisnya 200 gram. Saya nggak tahu, mungkin 2 canting ya. Ini untuk satu resep itu dengan 3 gram campuran rempah ya. Nanti yang paling banyak porsinya adalah daun jambu biji ya 1,5 gram, kunyit 1 gram, kemudian kayu manis 1,5 gram. Pada percobaan kami sebenarnya ini dimasukkan ke dalam saset teh celup, tetapi ini bisa dicampurkan dalam bentuk bubuk, dan ini nampaknya akan lebih efektif ya, karena di penelitian lain kami menggunakan pada mie itu kalau bubuknya yang dipakai ya itu lebih efektif dibandingkan kalau ekstraknya ya. Kemudian setelah beras dicuci, dikasih air, ditambahkan bubuk tadi ya, dicampurkan, kemudian dimasak di rice cooker. Kalau sudah kelihatan mendidih, diaduk untuk memeratakan. Begitu matang, kemudian diaduk lagi agar rempahnya merata. Nah, kalau sudah tanak matang, sudah bisa dimakan ya, sudah bisa dimakan. Nah, ini bisa bertanda sebagai nasi super, karena nasi yang kita makan tidak hanya menjadi sumber energi, tapi juga sumber-sumber senyawa bioaktif dan juga ya berpotensi sebagai anti kolesterol. Silahkan ya, kalau ada pertanyaan silahkan, jangan ragu-ragu, tulis di komentar, kemudian juga share biar yang lain juga tahu ya manfaat nasi herbal ya, dan juga cara membuatnya ya. Like tentunya kalau Anda ingin bermanfaat ya. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.